Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di AR Kreatif. Sesuai janji gua yang kemarin, di video ini gua akan bahas tentang time remapping. Apa yang dimaksud dengan time remapping? Simpelnya seperti ini. Time remapping itu digunakan untuk mempercepat atau memperlambat video kita. Entah itu bisa di tengah, itu bisa di akhir, atau sesuai yang kita inginkan. Tapi belakangan ini banyak editor-editor yang menggunakan si time remapping ini atau speed ramping, bisa dibilang begitu, digunakan untuk sebuah transisi perpindahan dari satu footage ke footage yang lain, dan hasilnya juga lebih smooth, lebih halus. Nah, di sini gue akan bahas bagaimana caranya sebuah transisi menggunakan time remapping. Seperti di video-video sebelumnya udah gue jelasin, transisi itu ada banyak macamnya, termasuk ada yang transisi di si Adobe Premiere Pro ini sendiri bawaannya, terus dan bisa juga kita menggunakan transisi manual, dan itu harus kita konsep dari awal kita pembuatan video. Dan di channel ini semua video yang gua ambil itu pure menggunakan handphone. Nah, jadi termasuk yang kita lagi ini perekaman begini nih. Ini gue juga menggunakan handphone, tapi khususon untuk video gue yang kemarin itu yang lagi gue camping, itu gue wawancaranya atau bikin video rekaman yang face to face begini, itu gue menggunakan kamera DSLR karena kebetulan waktu itu kamera gue lagi dicas, maksudnya handphone gue lagi dicas, tapi pas tagnya gue bikin videonya itu gue menggunakan handphone. Yang belum lihat videonya silakan cek linknya di sini, silakan ditonton. Juga kalian yang belum menonton video gue tentang bagaimana caranya membuat lighting studio sendiri dengan budget murah, dan sampai hari ini gue pakai ini lighting adanya di sini, itu kalian bisa tonton videonya, gue taruh linknya di sini. Jangan lupa ditonton, mudah-mudahan bermanfaat. Dan agak kurang kalau kita tidak membahas masalah aplikasi. Nah, ini buat kalian yang mau bikin video menggunakan handphone, intinya begini. Intinya selama kamera di handphone kita masih bisa menggunakan lock exposure atau lock focus, itu masih bisa digunakan. Dan kalaupun kamera kalian tidak bisa itu, maksudnya yang lock focus sama lock exposure-nya, itu kalian bisa menggunakan aplikasi tambahan, namanya adalah Open Camera. Di situ kalian bisa setting manual, entah itu pencahayaannya, exposure-nya. Di sini gue tidak akan bahas mengenai Open Camera karena pasti panjang. Nanti di video selanjutnya insya Allah gue bahas. Dan sekarang kita langsung kembali ke pokok bahasan awal, yaitu time remapping. Tidak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Di sini gue ada laptop. Oke, langsung saja kita ke Adobe Premiere Pro-nya. Di sini gue pakai Adobe Premiere Pro CC 2017. Dan di sini gue tidak akan terlalu banyak ngebahas masalah Adobe Premiere-nya karena akan sangat panjang, dan gue anggap kalian udah bisa. Kalaupun nanti kalian pengen tahu cara mengoperasikannya, kalian bisa tinggalkan kolom komentar di bawah, nanti kita bahas di video selanjutnya. Langsung saja seperti biasa kita bikin sequence dulu. Kita masuk ke sequence. Dan di sini gue pakai digital SLR yang 1080 atau Full HD, dan frame rate-nya gue pakai yang 30. Kita enter, ini udah masuk. Langsung aja kita ketik Ctrl I atau insert. Dan di sini ada dua buah footage yang udah gue siapin. Langsung kita tarik, kita drag ke sini. Pilih aja keep existing setting, tidak masalah. Ini kita gedein dulu footage-nya. Nah, di sini kita tidak memerlukan audionya, jadi kita bisa buang.
Caranya kalian bisa klik kanan di footage, lalu pilih unlink. Nah ini kenapa unlink gua nggak nyala, karena di sini ininya link selectionnya udah gua matiin dari awal. Jadi pas kita ngimport video tuh dia terpisah antara audio sama video. Jadi langsung aja kita select audionya, kita delete. Dan ini kita turunin aja, kita naikin. Nah caranya gimana untuk bikin transisi menggunakan time remapping? Jadi transisinya nanti kita akan buat di sini, perpindahan dari footage 1 ke footage 2 ini. Caranya kita klik kanan dulu di efek ini, klik kanan, pilih time remapping dan speed. Nah sekarang kita play dulu. Set. Nah ini biasanya kalau video begini nih, nah oyag dia disebut oyag apa ya? Oyag kalau kata orang Sunda, oyag goyang lah. Nah yang oyagnya ini, yang goyang ini biasanya gue buang. Kalian tinggal klik tombol C di keyboard, atau manualnya ini yang result tool yang logo silet. Kalian klik di sininya yang mau kita buang. Terus kalian klik tombol klik huruf P di keyboard, itu manualnya kita balik lagi ke selection tool dan tinggal klik yang mau dibuangnya, klik kanan ripple delete, pilih ripple delete. Kalau mau cara cepetnya kalian bisa klik shift delete di keyboard. Nah langsung gabung, footage 2 tuh langsung ngegabung lagi ke footage 1. Oke? Nah kita akan cepetin di bagian yang kalau feeling gue sih di sini. Kalau biasanya gue cepetin tuh bagian pas dari sini. Nah di sini kita cepetin, kita gedein dulu ininya. Kalian bisa tahan tombol kontrol di keyboard sampai si kursornya ini ada tanda plus di bawah sebelah kanannya. Kalian klik yang akan bagian yang akan dicepetin, tinggal diklik aja. Nah ini kalau udah ada triple putus-putus gini, berarti dia udah masuk, maksudnya udah ke select yang bagian yang mau kita cepetin. Selanjutnya kalian arahkan si kursor ini ke garis yang tengah-tengah ini nih, sampai muncul tanda hitam panah hitam ke atas dan ke bawah. Kalian klik di garisnya, kalian tarik ke atas. Misalkan kita akan cepetin sekitar 200 lah. 200. Untuk cepatnya sendiri itu tidak ada aturan baku. Jadi seenaknya aja, maksudnya seenaknya dipandang kita lah. Karena di sini tuh masalah time remapping ini murni skill atau feeling lah. Feeling kita, kalau feeling kita rasa udah enak, udah. Jadi tidak ada aturan bakunya harus berapa, nggak ada. Nah ini kalau yang bagian yang kosong ini nggak masalah, kita tinggal klik kanan ripple delete, udah nyambung lagi. Nah untuk membuat, nah ini kan kursornya masih patah nih, maksudnya masih belum ada. Dan kalau patah begini, biasanya ke si gambarnya sendiri itu dia tuh akan transisinya tuh nggak smooth gitu, maksudnya dari cepat ke lambatnya itu, atau dari lambat ke cepatnya itu dia akan ngegejlog kalau kata orang Sunda. Apa sih bahasanya? Nah kalian tinggal arahkan kursor ke tanda yang ini nih sampai dia timbul garis panah ke kiri dan ke kanan. Kalian klik, tahan, kalian tarik ke kiri. Nah sampai si ininya tuh berubah jadi lantai begini. Ini belum selesai karena apa? Karena di sini kita masih ada sudut yang tajam nih. Caranya biar sudutnya landai, kalian klik yang di atas ini sampai birunya begini muncul. Nah ini lalu si ujungnya kalian tarik ke sini. Sampai dia tuh melengkung begini nih. Jadi nggak ada sudut di sini. Oke, kita play. Set. Nah, dan selanjutnya kita ke footage yang kedua, kita kecilin dulu.
Nanti yang keduanya, nah ini bagian ini biasanya akan gua buang. Kita mulai dari sini. Nah agak goyang ini. Nah kita mulai dari sini. Kita biasa mulai dari sini. Caranya kayak tadi nih, klik C, terus kalian klik V, tinggal klik yang mau dibuang, shift delete. Di bagian mana yang akan kita cepetin? Kalau gua biasanya di bagian sini akan gue cepetin, set. Nah sampai sini lah. Nah caranya sama, kalian klik kanan di bagian efek, pilih time remapping dan klik speed sampai ada muncul si garis ini nih. Tekan lagi kontrol, arahkan ke bagian yang akan dicepetin, tinggal diklik dan garisnya kalian tahan, tarik ke atas. Di sini gua akan buat 500 misalkan. 500. Nah. Oke, kita play dulu. Kita play dari sini. Set. Nah ini kan agak set. Nah, ini kan kurang enak nih. Caranya sama. Ini kita tarik lagi sampai dia landai. Tarik, dan yang biru ini kita tarik lagi sampai nah ada melengkung begitunya. Oke, kita play. Set. Nah, udah agak enak. Nah, jadi si transisinya itu nggak terlalu kelihatan kalau kita main time remapping. Set. Nah, gua rasa udah cukup. Kalau misalkan kalian rasa belum, bang ini kurang cepet, ya tinggal dicepetin lagi. Ini kalian tarik lagi, misalkan mau bikin 600 apa 500 berapa gitu, lebihin coba 580. Kita play. Set. Nah. Oke, untuk footage kedua apa ketiga sama, modelnya sama, tinggal bagaimana cara kalian atau feeling kalian biar transisinya nih smooth gitu, nggak terlalu kelihatan. Oke, footage ini gue akan coba buat video menggunakan transisi time remapping. Kita lihat seperti apa nanti videonya. Itu tadi bahasan kita mengenai time remapping. Mudah-mudahan kalian paham dan gue yakin kalian bisa jauh lebih baik dari yang gue bikin barusan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, silahkan di komen kalau ada pertanyaan, dan jangan lupa dinyalakan juga loncengnya biar kalian tidak ketinggalan kalau kita upload video yang baru. Sekian untuk hari ini. Seperti biasa, quote-nya untuk hari ini adalah kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk berprasangka baik terhadap kita, tapi kita bisa memanage hati kita untuk selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Oke? Sekian dari gua, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.